Untuk sektor jauh 2, kita buka Lukas 6 ayat 46 sampai dengan 49. Demikian firman Tuhan, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu perhatikan, ini pengajaran Yesus di bukit yang dilaporkan Lukas. Ternyata kekuatan pelayan, kekuatan seorang pria, seorang wanita, seorang hamba Tuhan, seorang serayan, tidak terletak pada jabatannya, tidak terletak pada bodinya, tidak terletak pada keuangannya, tapi kekuatan seorang pelayan itu terletak pada fondasinya. Sehingga Yesus memberi perumpamaan tentang dua jenis fondasi. Fondasi yang pertama yaitu fondasi batu karang. Fondasi yang kedua fondasi pasir. Dan dia beri ciri-cirinya. Cirinya fondasi batu karang ialah datang kepada Yesus, dengar firman-Nya, dan lakukan firman itu. Ini ciri fondasi batu. Ayat 47. Setiap orang yang datang kepadaku, mendengarkan perkataanku, serta melakukannya, maka dia disamakan dengan orang yang menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Apa konsekuensinya? Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Perhatikan ini. Nanti saya terangkan apa itu banjir, air bah, angin. Nanti saya jelaskan. Yang kedua, fondasi pasir. Fondasi pasir itu, ciri-cirinya datang kepada Yesus, dengar perkataannya dengan firman-Nya, tapi tidak melakukannya. Jadi perhatikan, fondasi batu dan pasir syaratnya dua dipenuhi. Datang, dengar. Pasir juga datang, dengar. Bedanya batu itu melakukan. Fondasi pasir tidak melakukan. Jadi kekuatan para pelayan bukan soal berapa banyak hartanya, bukan berapa banyak hikmat-hikmat pengetahuannya, bukan berapa banyak jabatannya, tetapi fondasinya. Jadi fondasi batu ketika membangun rumah itu bisa bicara tentang keluarga kita, dia bicara tentang pelayanan kita, dia bicara tentang pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sediakan.
Dan ketika datang air bah atau banjir, dia tetap berdiri kokoh. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang karakter yang kuat. Apa itu air bah? Apa itu banjir? Apa itu angin? Itu problem-problem alam. Dan problem alam tidak pernah datang atas keputusan gereja. Problem alam tidak pernah datang karena hasil pleno majelis. Problem alam setiap saat dia datang suka-suka. Karena dia uncontrollable. Dia di luar kontrol kita. Tapi yang bisa kita kontrol adalah membangun fondasi. Problem-problem yang kita hadapi dalam keluarga, dalam pelayanan, sesungguhnya adalah problem alamiah. Karena tidak ada orang merencanakan untuk menciptakan problem. Tidak pernah ada orang menikah dan kemudian mereka berkata, kita menikah hari ini dan kita rencanakan 5-6 tahun mendatang kita akan ribut besar dan kalau perlu bercerai. Tidak ada. Tapi dia muncul sendiri. Berarti kekuatannya jangan habis waktu untuk mengurusi problem yang sifatnya uncontrollable. Jangan urusin angin, badai, banjir. Urusin fondasinya. Supaya ketika itu datang sewaktu-waktu, fondasinya sudah kuat untuk menghadapi. Dan itu terjadi baik dalam keluarga maupun pelayanan. Itu yang disebut pelayanan fondasi yang berkarakter. Batu karang itu apa? Yesus Kristus adalah batu karang yang teguh. Itu sebenarnya poinnya. Tapi kenapa banyak orang fondasinya pasir? Fondasi pasir itu ialah ketika badai datang, banjir datang, angin datang, rumah itu segera rubuh, dan hebatlah kerusakannya. Lukas 6 yang kita baca tadi ayat 46-49 itu sama dengan Matius pasal 7. Dan di situ Yesus mengatakan dia seperti orang bodoh. Berarti sekalipun dia profesor, tetapi kalau fondasinya pasir, dia disebut bodoh. Sedangkan yang bangun fondasi batu disebut bijaksana. Jadi kita mesti periksa, kita mesti jujur mengevaluasi fondasi saya batu atau pasir. Pertanyaannya begini, kenapa banyak orang fondasinya pasir? Karena, perhatikan, kenapa? Karena dia tidak melihat firman Allah sebagai sebuah perintah. Dia hanya melihat firman seperti sebuah undangan, seperti sebuah saran, seperti sebuah masukan. Dan ingat, perintah dengan undangan berbeda. Perintah itu ada konsekuensi. Undangan tidak ada konsekuensi. Ketika ada seseorang mengundang kita menghadiri pesta pernikahan anaknya, kita bisa tidak datang dan tidak ada konsekuensi yang luar biasa. Paling nggak enak hati kita, mohon maaf, kami nggak bisa datang. Lalu kita kirim kembangnya atau kirim uang sebagai tanda penghormatan, selesai. Tapi kalau perintah itu datang dari pengadilan negeri, datang dari kantor polisi, datang dari KPK, Anda tidak datang ditangkap. Jadi ingat Bapak Ibu, firman Allah bukan undangan. Firman Allah itu perintah. Makanya disebut 10 perintah. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Bahkan mengasihi sendiri adalah perintah. Dalam Yohanes 13 ayat 34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi kasih itu perintah. Nah pertanyaannya, perintah dari siapa? Perhatikan ayat kita dibaca tadi, ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan?
Kata Tuhan bahasa Yunaninya kurios, artinya penguasa tunggal. Tidak ada yang lain. Berarti ketika kita menyebut dia Tuhan, konsekuensinya taat. Ketaatan adalah konsekuensi dari pengakuan bahwa dia adalah Tuhan atau penguasa tunggal. Bapak, Ibu-ibu, Tuhan Yesus mengajarkan ini karena ada latar belakangnya. Di zaman itu, ada penguasa yang sangat dahsyat namanya Kekaisaran Romawi. Dan di dalam Kekaisaran Romawi, Kaisar itu dipanggil Lord, sama dengan Tuhan. Lord artinya Tuan atau Tuhan. Jadi semua orang yang berada di bawah kekuasaan Imperium Romawi harus memanggil Kaisar itu Lord. Lihat di film-film yang berbau Romawi selalu, yes my Lord, yes my Lord. Ya Tuhan, ya Tuhan. Itu pengakuan. Nah, suatu ketika orang-orang Farisi, ahli Taurat datang kepada Yesus. Lalu mereka bertanya sebagai jebakan, Guru, bolehkah kita membayar pajak kepada Kaisar? Itu pertanyaan jebakan yang sangat hebat. Sebab kalau Yesus bilang tidak boleh bayar, berarti dia melawan Kaisar. Dan itu alasan menangkap. Dan ingat di zaman itu, orang lawan Kaisar itu hukumannya salib. Jadi salib Yesus bukan satu-satunya. Tapi sebelum Yesus disalibkan, Yesus masih anak-anak, dia udah pernah melihat orang-orang Yahudi disalibkan oleh orang Romawi karena tidak taat pada hukum Romawi. Makanya Yesus bicarakan sama murid-murid, kalau mau ikut aku, pikulah salibmu. Yesus belum pernah disalibkan kan sebelum dia disalibkan. Kan dia mengajar murid-murid sebelum disalibkan. Kamu pikul salibmu, ikutlah aku, pikul salibmu. Karena Yesus sudah pernah lihat salib itu dialami oleh orang tua mereka yang di bawah pemerintahan Kekaisaran Romawi. Sehingga orang-orang Farisi ahli Taurat bertanya kepada Yesus, bolehkah bayar pajak kepada Kaisar? Jebakan, lalu Yesus bilang, tunjukkan kepadaku mata uang dinar. Mata uang dinar itu mata uang yang berlaku waktu itu. Lalu orang Yahudi, orang Farisi mengambil mata uang dan mereka tunjukkan kepada Yesus. Nah, mata uang itu kayak koin kita, Bapak Ibu, koin rupiah kita, ya. Koin kita itu kalau dilihat itu kan ada dua jenis, ya. Jadi ini koinnya, di sebelahnya itu angka nominal 100 atau 500, di sebelahnya itu gambar burung Garuda atau gambar pendiri negara. Jadi waktu Yesus pegang uang dinar itu, dia tunjukin kepada mereka, ini gambar siapa? Lalu mereka bilang, itu gambar Kaisar. Perhatikan baik-baik. Ketika orang itu menjawab, itu gambar Kaisar, Yesus bilang, bayarlah kepada Kaisar apa yang kamu wajib bayar kepada Kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Pernyataan itu orang Yahudi sangat mengerti. Kenapa? Karena semua orang yang berada di dalam kekuasaan Imperium Romawi wajib bayar pajak. Kalau Anda tidak bayar pajak, Anda ditangkap. Karena dianggap melawan negara. Jadi bayar pajak kepada Kaisar? Yes. Tetapi Yesus bilang, berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan. Apa artinya? Artinya, Kekaisaran Romawi itu dibatasi oleh wilayah geografis di mana mata uang dinar berlaku. Selama Anda ada di dalam Kekaisaran Romawi, Anda berada di bawah kekuasaan Kaisar Romawi, bayar pajak.
Tetapi Yesus bilang, berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan. Dia bicara tentang Shema Israel. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Dia adalah Allah yang esa dan seterusnya itu. Yesus mau bilang begini, kepada kaisar yang kekuasaannya terbatas saja, kamu begitu setia. Kenapa kepada Allah yang tak terbatas kamu nggak setia? Itulah latar belakang ayat ini. Kepada kaisar Romawi yang kekuasaannya geografis itu saja kamu begitu taat bayar pajak. Tetapi kepada Allah yang tidak terbatas, kenapa kamu nggak taat? Praktisnya begini, rupiah hanya berlaku di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Anda sampai di Singapura, sampai di Hong Kong, sampai di Amerika, harus tukar mata uang negara itu. Itu yang disebut uang rupiah terbatas di wilayah kekuasaan. Tetapi mengasihi Tuhan kualitasnya sama. Baik Jakarta, Singapura, Hong Kong, Amerika, sama. Tidak dibatasi. Itulah alasan mengapa Yesus berkata, kamu panggil aku Tuhan, tapi kamu nggak taat. Itulah sebabnya kamu menjadi rusak. Semua yang kamu bangun dan melayani itu rusak hidup. Nah, karena itu pagi ini saya ingin ajak Bapak Ibu di sektor jauh 2 ini untuk kita mulai melakukan crossing warna untuk menemukan apa yang mesti dikerjakan dalam pelayanan yang lebih berkualitas untuk menunjukkan bahwa siapa sebenarnya Allah yang hidup itu bagi jemaat-jemaat yang kita layani. Ya, kita harus jujur sejujur-jujurnya. Banyak orang memanggil nama Tuhan, tapi seiring dengan itu bisa tidak mengandalkan Tuhan dalam pekerjaan dan pelayanan. Banyak orang menyebut nama Tuhan, memanggil nama Tuhan, tetapi dalam praktek-praktek hidup ketika menghadapi problem, Tuhan itu digeser. Dan itulah sebabnya kita perlu bikin komitmen dan keputusan yang radikal. Yesus Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Apa tandanya? Taat sama perintahnya. Taat sama firman-Nya. Taat dengan keputusan-keputusan kita. Keputusan menjadi suami, keputusan menjadi istri, keputusan menjadi ayah, keputusan menjadi ibu, keputusan menjadi serayan. Itu keputusan kita, bukan keputusan Tuhan. Memilih menjadi suami itu keputusan Anda. Memilih menjadi istri itu keputusan Anda. Memilih menjadi ayah atau ibu itu keputusan Anda. Lebih-lebih memilih jadi serayan itu juga keputusan Anda. Jangan bilang Tuhan yang putuskan, kita yang putuskan. Dan karena itu tanggung jawablah atas keputusan itu. Itu yang disebut, kita menyebut dia Tuhan, Tuhan. Nah, mari kita periksa perintah apa aja. Banyak. Ada perintah mengasihi, perintah mengaku dosa, perintah bertobat, perintah mengampuni. Itu semua perintah. Pertanyaannya, kenapa kita nggak lakukan perintah-perintah itu? Karena kita tidak memandangnya firman itu sebagai perintah. Dan tidak ada perintah yang berat. Coba kita mau simulasi. Saya mau tanya dulu, Ibu Ita. Ya. Tidak usah takut salah karena kita nggak ujian. Ya. Menurut Ibu, jadi seorang istri itu berat atau ringan? Tergantung ya pendeta. Kenapa pikir lama? Enggak, maksudnya karena Ringan. saya saat ini yang saya jalankan, saya tidak merasa berat. Oke, berarti ringan dong. Iya. Oke, sampai di situ dulu. Yes. Jadi serayan, jadi diaken berat atau ringan? Itu pun saya nikmati karena itu pilihan saya yang mau.
Oke. Iya. Ibu Mia, jadi istri itu berat atau ringan? Ringan, Pak. Enjoy aja. Jadi ibu itu berat atau ringan? Ringan. Ringan. Jadi pertua itu berat atau ringan? Ringan aja, Pak. Ringan. Oke. Pak Ukur, Siap. jadi suami berat atau ringan? Ringan. Ringan. Jadi pelayan berat atau ringan? Cukup menantang karena harus jaga juga dengan pekerjaan. Nah, ini jadi tantangan. Tetapi Ya, pertanyaannya kan berat atau ringan? ya, Berat atau ringan? berat. Berat. Pauli, jadi serayan itu berat atau ringan? Jadi serayan. Saat ini ringan, tapi tahun lalu berat. 10 tahun yang kemarin berat. Sekarang udah ringan. Sekarang udah ringan, karena 10 tahun yang lalu masih susah mengatur waktunya dengan pekerjaan. Karena saya kontraktor pendeta, jadi Oke. mari. Karena jadi suami berat atau ringan? Ringan pendeta. Ringan. Oke. Saya berharap Bapak Ibu menjawabnya itu ada dasarnya ya. Saya mau tanya Ibunya, kenapa Ibu tadi semua jawabannya kan ringan? Dasarnya apa? Dinikmati aja, Pak Pendeta. Iya. Jalani. Karena nikmati. Iya. Ibu, kenapa? Karena ringan atau berat? Saya nggak berat lah. Karena nikmati. Karena itu maunya saya. Oke. Nih saya mau kasih tahu ya. Saya beritahu ya. Semua alasan baik, tapi mesti ada dasarnya. Tidak boleh feeling. Nikmati aja. Terus kalau nggak nikmati jadi apa dong? Bapak Ibu di grup ini adalah 3 polanya hidup. Kognitif, afektif, motorik. 4-empatnya. Nanti saya tunjukin di segmentasi. Jadi kita bilang berat atau ringan, mesti ada alasan yang nggak boleh feeling. Dan itu wajar ada feeling-feeling itu karena kuningnya kan banyak yang muncul. Tidak mungkin kita menyuruh anak umur 5 tahun untuk memindahkan beras 50 kg dari mobil ke dapur kita. Tidak mungkin. Kenapa? Orang tuanya tahu kemampuan anak itu untuk memindahkan barang. Itu dasarnya. Itu alasannya. Tuhan juga jauh lebih hebat dari orang tua. Dia tidak mungkin memberikan perintah melebihi kemampuan anak-anaknya. Jadi banyak orang ngaku berat jadi suami, berat jadi istri, berat jadi pelayan. Padahal Tuhan yang kasih loh. Tuhan kan tidak bodoh seperti kita yang bisa menyuruh anak melakukan sesuatu yang melebihi kapasitasnya. Yang kedua, firman Tuhan bilang, kalau Anda mengasihi Tuhan, perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Saya mau tanya, perintah Tuhan itu berat atau ringan, Ibu Mia? Perintah Tuhan itu yang 10 perintah lalu disimpulkan jadi 2 itu, berat atau ringan? Berat sih, Pak Pendeta. Tadi bilang jadi serayan, ringan, enjoy. Sekarang udah berat lagi. Melakukannya berat. Ibu Ita, perintah-perintah Tuhan itu berat atau ringan? Yang perintah Tuhan yang disuruh jangan, itu berat atau ringan? Masih mute nanti Ines. Berat. Masih mute nanti Ines.
Pendeta, kita kan naik kelas terus ya, Pendeta? Nah, saya mau tanya Ibu, perintah-perintah Tuhan itu yang perintah 1 sampai 10 plus disimpulkan jadi 2, itu berat atau ringan buat Ibu? Tanya. Berat kalau dapat ujian gitu loh. Yang berat itu kalau yang betul, Pendeta. Oke. Ini dalam proses perjuangan ini. Ini lagi berjuang. Berjuang terus. Berjuang. Orang berjuang itu merdeka, nggak ada berjuang nggak merdeka. Harus ada merdekanya. Oke, sekarang kita buka ya. Sekarang coba buka 1 Yohanes 5 ayat 3 supaya kita tahu dasarnya. Kita tahu alasannya yang paling praktis dan kuat itu. 1 Yohanes 5 ayat 3. Coba mulai ayat 2. Ibu Mia baca ayat 2 dulu. Dan 3. 1 Yohanes 5 ayat 2. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Jelas. Jadi perintah-perintahnya berat atau ringan? Ternyata tidak berat. Tidak berat itu artinya ringan. Ringan itu artinya tidak berat. Tandanya cuma satu. Kalau kita mengasihi Tuhan. Bagaimana cara mengasihi Tuhan? Dia berkata, jangan sebut namaku Tuhan kalau kamu nggak taat. Berarti menjadi apapun itu tidak berat. Kenapa? Karena Tuhan tahu kapasitas kita. Seperti layaknya kita tahu kapasitas anak kita untuk memindahkan sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Menjadi pendeta, pertua, diaken itu tidak berat kalau Anda mengasihi Tuhan. Karena ketika Anda mengasihi Tuhan, Dia berikan roh ketaatan itu. Dia berikan hikmat itu, Dia beri kekuatan itu untuk melakukannya. Jadi jangan berdasarkan feeling, jangan berdasarkan perasaan, enjoy aja. Terus kalau nggak enjoy gimana dong? Tapi berdasarkan perintah. Perintah dari Tuhan. Ya, ini penting buat kita sebagai serayan, supaya kita memutuskan sesuatu berdasarkan kebenaran Allah, bukan feeling kita. Sebab kalau feeling kita pagi ini enak, kita bisa lakukan. Kalau kita lagi nggak enak, kita nggak bisa lakukan. Ya saya ingat misalnya ada teman saya cerita, waktu mereka masih pacaran, ya dia jalan sama istrinya itu jalan kaki, ya kira-kira jalan kaki dari Kebayoran Lama sampai di Senen. Karena cinta. Dan ketika pacarnya itu kakinya kesentuh batu, dia duduk, dia tiup-tiup kaki pacarnya, dia beli obat merah, dia obatin. Cintanya luar biasa. Karena masih pacaran. Ketika mereka udah menikah, 3-4 tahun, istrinya udah mulai turun mesin, ya, bodinya udah mulai turun. Ketika istrinya pergi ke belakang dapur dan dia kakinya kesentuh batu, dia teriak, aduh Pak, tolong Pak, kaki saya luka. Suaminya bilang, taruh matamu di mana? Nah, itu beda kan? Jadi kasihnya berubah. Dan perasaan itu bisa berubah. Cuaca aja berubah. Kita waktu masih menikah, tahun pertama kedua kan lain. Ketika anak-anak udah mulai besar, lain lagi. Ketika kita di tahun pertama, kita semangat melayani. Tahun kedua mulai waktu menjelang pensiun, udah mulai hilang sama sekali. Karena apa? Karena yang penting dapat jabatan emeritus, supaya dihormati di pintu-pintu gerbang Kota Karo. Kan itu kan yang nggak boleh terjadi. Mestinya terus on fire karena kita mengasihi Tuhan tanpa batas. Bukan berdasarkan wilayah kekuasaan, tapi berdasarkan kemurahan dan kemuliaan Tuhan. Itu prinsip dalam pelayanan gereja. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu menjadi hamba-hamba Tuhan yang taat bukan karena perasaan, tapi
4 dimensi. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Itu fondasi yang kuat. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini firman-Mu meneguhkan kami, menegur kami, tapi juga menguatkan kami untuk menjadi seraian yang sungguh-sungguh mendasarkan diri pada kebenaran firman Allah. Bukan berdasarkan perasaan manusiawi kami, bukan berdasarkan cuaca dan keadaan, tapi sungguh-sungguh bersumber pada kebenaran ilahi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan firman-Mu. Haleluya. Amin.